Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Nah, pada video kali ini kami akan membahas sebuah materi yang berjudulkan ergonomi. Jadi, sebelum masuk ke materi, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fahmi Latifah dengan NIM 220201602058. Halo, perkenalkan nama saya Alisha Devani dengan NIM 220201602031. Perkenalkan, nama saya Rizkiana Makrumia dengan NIM 220201602032. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmadani dengan NIM 220201602039. Adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini, pertama pengertian dari ergonomi, kedua prinsip dari ergonomi, ketiga penerapan ergonomi kerja, dan yang terakhir manfaat ergonomi. Pengertian ergonomi. Ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Kata ergonomi berasal dari kata Yunani, yaitu ergon, berarti kerja, dan nomos, berarti hukum alam. Dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan perencanaan dan desain. Dalam ilmu ergonomi dikenal istilah fitting the task to the person, maksudnya adalah setiap pekerjaan harus dirancang dan disesuaikan dengan kapasitas pekerja. Selain itu, dari segi kegunaan, produk atau benda kerajinan harus memperhatikan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan ilmu ergonomi. Beberapa definisi menyatakan bahwa ergonomi ditunjuk untuk fitting the job to the worker. Sementara itu, ILO antara lain menyatakan sebagai ilmu terapan biologi manusia dan hubungannya dengan ilmu teknik bagi pekerja dan lingkungan kerjanya agar mendapat kepuasan kerja yang maksimal selain meningkatkan produktivitasnya. Dengan kata lain, ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia. Secara sederhana, istilah inilah dapat diartikan sebagai sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya. Tujuan penyesuaian tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa tidak nyaman saat bekerja. Menurut International Ergonomics Association, ergonomi adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen lainnya di dalam sebuah sistem, dan profesi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip teori, data, dan metode untuk mendesain kerja yang mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Ergonomi adalah disiplin yang berorientasi sistem yang sekarang berlaku untuk semua aspek kegiatan manusia. Fokus ergonomi melibatkan 3 komponen utama, yaitu manusia, mesin, dan lingkungan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut menghasilkan suatu sistem kerja yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dikenal dengan istilah work system. Pada dasarnya, prinsip ergonomi memungkinkan kamu mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan bisnis menjadi area yang aman dan sehat bagi para pekerja. Oleh karena itulah, sangat penting memahami prinsip ergonomi dalam bekerja. Berikut ini prinsip ergonomi dalam bekerja yang direkomendasikan oleh Dan McLeod, yaitu yang pertama, menjaga postur tetap normal. Postur tubuh memberikan titik awal yang baik untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan. Posisi terbaik untuk bekerja adalah posisi yang menjaga tubuh atau dalam keadaan netral. Postur netral merupakan kondisi di mana badan selaras dan seimbang, baik saat duduk maupun berdiri. Meminimalisasi tekanan pada badan dan memastikan sendi selalu selaras. Dengan begitu, tekanan pada otot, saraf, serta tulang pun sangat minim sehingga orang yang bersangkutan dapat memiliki kontrol dan memproduksi kekuatan secara maksimal. Yang kedua, mengurangi kekuatan yang berlebihan. Mengeluarkan kekuatan berlebihan merupakan salah satu faktor risiko dalam ergonomi. Sayangnya, kadang cukup banyak pekerjaan yang membutuhkan kekuatan besar.
sehingga usaha otot meningkat dan dapat meningkatkan kelelahan serta risiko cedera otot atau tulang. Beban yang berlebihan pada persendian dapat menyebabkan potensi kelelahan dan cedera. Ada banyak contoh tentang kondisi kerja dapat menimbulkan kelelahan berlebihan pada tubuh manusia. Yang ketiga, hindari gerakan berlebihan. Prinsip ergonomi selanjutnya yang perlu perhatikan adalah jumlah gerakan yang dilakukan sepanjang lari, baik dengan jari, pergelangan tangan, lengan, atau punggung. Gerakan repetitif sudah pasti menjadi salah satu faktor risiko utama dalam ergonomi. Cukup banyak pekerjaan yang gerakannya memang berulang, serta berada dikontrol oleh target produksi per jam atau per hari. Ketika gerakan repetitif tinggi dikombinasikan dengan kekuatan berlebihan atau postur yang tidak netral, maka ada potensi besar sekali untuk terjadinya musculoskeletal. Karena itu, bila memungkinkan gerakan berlebihan perlu dikurangi. Sebagai catatan, suatu gerakan masuk ke dalam kategori repetisi tinggi bila berulang dalam rentang 30 detik. Yang keempat, memberi ruang untuk pergerakan. Area kerja perlu diatur oleh pekerja, memiliki ruang yang cukup atau bekerja. Hal ini termasuk bagian tubuh, kepala, lutut, dan kaki. Tidak ada yang ingin bertabrakan dengan berbagai hal selama bekerja atau harus bekerja dalam postur tubuh yang berubah-ubah. Sistem muskuloskeletal merujuk pada sistem gerak manusia. Sesuai namanya, sistem tersebut didesain untuk bergerak. Sebab itu, bekerja dalam jangka waktu panjang dengan keadaan statis akan menyebabkan tubuh kelelahan. Inilah yang dikenal dengan static load. Adapun contohnya, peralatan dari bahan harus disusun dengan baik, sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan kerja. Yang kelima, melakukan peregangan saat bekerja. Contohnya, peralatan dan bahan harus disusun dengan baik, sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan bekerja. Berikut penerapan ergonomi kerja. Ergonomi yang tidak baik adalah kontributor utama terhadap kecelakaan kerja akut ataupun yang terbentuk seiring waktu. Kecelakaan akut akibat kurang baiknya ergonomi kerja, misalnya cedera tulang belakang karena mengangkat benda dengan teknik yang tidak tepat. Ada beberapa alasan mengapa perlu menerapkan ergonomi, yaitu tingginya keluhan dan gangguan otot rangka sebagai penyakit akibat kerja, sakit bahu, pinggang, pergelangan tangan. Selain itu, kecelakaan kerja masih tinggi akibat kelelahan dan rencangan display dan tombol mesin serta prosedur kerja yang tidak ergonomis. Nah, tujuan utama dari diterapkan ergonomi yaitu untuk memahami atau memperoleh pengetahuan mengenai interaksi antar manusia dengan segala hal yang ada di sekitar manusia. Nah, berikut keuntungan dari menerapkan ergonomi kerja. Yang pertama, ada meningkatkan produktivitas. Nah, makin ergonomis waktu station yang dimiliki seorang pekerja, semakin nyaman melakukan pekerjaannya. Tidak ada tekanan yang tidak perlu, baik fisik maupun mental. Yang kedua, ada menghemat biaya. Perlu diingat, setiap kecelakaan kerja yang terjadi merupakan tanggung jawab perusahaan. Sebab itu, penerapan prinsip ergonomi sebetulnya berkaitan erat dengan penghematan biaya operasional. Seperti yang telah diketahui, melalui desain lingkungan kerja yang ergonomis, kita berupaya untuk menjadikan para pekerja lebih sehat dan terhindar dari cedera. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kualitas kerja. Dengan memperbaiki lingkungan kerja, pekerja dapat bekerja secara lebih efisien. Selanjutnya, kualitas dari pekerjaan pun makin membaik. Selain karena pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien, peningkatan kualitas kerja juga didukung oleh performa karyawan yang jauh lebih sehat dan merasa nyaman saat bekerja. Secara tidak langsung, karyawan juga bebas dari rasa khawatir saat bekerja karena ada jaminan bahwa lingkungan kerjanya aman dan sehat. Manfaat ergonomi. Manfaat ergonomi di tempat kerja baik berupa gerakan berulang, posisi kerja yang tidak nyaman, mengangkat beban berlambat laun akan menimbulkan keluh seperti nyeri otot, bahkan cedera atau kecacatan pada sistem otot dan rangka. Sistem kerja yang kurang baik terkait dengan bidang ergonomi dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam produksi dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan pada pekerja, serta dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis untuk perusahaan. Gangguan kesehatan akibat pajanan ergonomi di tempat kerja dapat berupa 1.
timbulnya kelelahan kerja. 2. Timbulnya penyakit akibat kerja. 3. Timbulnya kecelakaan kerja. Penerapan ergonomi di tempat kerja dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi proses bekerja dan tempat bekerja. Manfaat ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja serta dapat memberikan manfaat lain termasuk 1. Meminimalkan usaha dalam bekerja. 2. Mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan bekerja. 3. Meningkatkan produktivitas kerja di tempat kerja yang telah direncanakan dengan baik. Tentunya pekerja dapat meningkatkan produksi lebih banyak dengan usaha yang minimal dapat penekanan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Manfaat ergonomi dapat dicapai melalui 1. Pekerja lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan kerja. 2. Analisa proses kerja perorangan. 3. Penilaian kapasitas dan kemampuan pekerja. 4. Menyeimbangkan tugas yang menuntut fisik dan mental pekerja dengan merancang tempat kerja yang baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan manajemen organisasi secara keseluruhan. Adapun kesimpulan dari materi ini, ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerja dengan kondisi tubuh manusia, ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upaya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembaban bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Prinsip ergonomi memungkinkan kamu mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan bisnis menjadi area yang aman dan sehat bagi para pekerja. Penerapan ergonomi di tempat kerja dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi proses bekerja dan tempat bekerja. Manfaat ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta dapat memberikan manfaat termasuk 1. Meminimalkan usaha dalam bekerja. 2. Mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan bekerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.